Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah di pagi kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan pengantar untuk memahami ilmu ushul fiqh. Dan kemarin kita sudah sampai pada thariqatut ta'rif fi ushul fiqh, yaitu bagaimana para ulama membangun kitab usul fikih mereka. Ada dua thariqah, atau kita bisa katakan juga dua madhab dalam menyusun usul fikih. Yang pertama ada thariqah mutakallimun atau mutakallimin, yang masyhur juga disebut dengan thariqatus syafi'iyah, yaitu thariqah yang membangun usul fikihnya mengikuti dalil dulu, ya, sederhananya dalil dulu, kemudian disusun usul fikihnya dari dalil, kemudian membangun furuk fikihnya dari dalil-dalil tersebut, dari kaidah-kaidah berdalil tersebut. Dan dia dikatakan lepas dari madhab. Dia lepas dari madhab. Artinya mengumpulkan dulu dari sumber-sumber, dari sumber-sumber yang sah untuk menjadi bangunan usul fikih. Ya. Kemudian setelah itu dia membangun usul fikihnya dari dalil-dalil tersebut. Kenapa dikatakan bahwa di situ jadi lebih kepada sumber teoritis, ya, jadi membangun teori usul fikihnya dulu. Usul fikih ini yang dibangun oleh para ulama tidak berasas atau berkaca kepada imam madhabnya. Sehingga ini juga bisa menjadi alasan kenapa di sebagian madhab ada perbedaan antara apa yang dipilih oleh imam madhabnya dan apa yang dipilih oleh ulama madhabnya. Karena tentu perbedaan dari bangunan usul fikihnya. Kemudian ada thariqah yang kedua yang kita sebut sebagai thariqatul fuqaha. Nah, bedanya apa? Jadi thariqatul fuqaha itu dia mengambil kaidah usul fikih dari furu'. Jadi produknya sudah jadi, kemudian takhrijul usul minal furu'. Jadi dia mengeluarkan, ya, atau menyusun kaidah-kaidah usul fikih dari furu'-furu' yang sudah ada. Jadi reverse engineering. Kita lihat dulu, sudah jadi nih produknya. Kok kenapa ya muncul seperti ini? Nah, barulah fikihnya setelah itu dibangun dari produknya. Sehingga kesesuaian nya lebih dekat antara usul dan fikihnya. Adapun tadi mutakallimin, dia membangun dulu kaidah-kaidah usul fikihnya dari Al-Quran, dan Al-Quran menunjukkan bahwa ini amr seperti ini, nahi seperti ini, dan dia tidak melihat dulu produknya. Dia terlepas dari produk. Pokoknya bangunan usul fikihnya dulu. Adapun fuqaha, dia melihat dulu furu' fikihnya, melihat disusun dulu furu' fikihnya, baru ditarik mundur. Nah, ini adalah thariqahnya khas Hanafiyah. Adapun mutakallimin, yaitu adalah thariqahnya Syafi'iyah, yang ini juga dikatakan dianut
oleh Malikiyah dan juga dianut oleh Hanabilah. Namun nanti kita akan lihat bahwa Hanabilah sendiri itu dia unik. Hanabilah itu sendiri dia mengambil usul fikihnya itu dengan dua metode ini sekaligus. Dengan dua kitab yang ma'ruf, yang nanti kita akan lihat silsilahnya. Nah, kita akan melihat silsilah sekarang secara umum kitab-kitab yang masyhur di dua thariqah ini. Yang pertama thariqahnya mutakallimin, itu ada Kitabul Mahsul karya Fakhruddin Ar-Razi. Dan Kitabul Mahsul karya Ar-Razi ini dia juga mengambil dari 5 kitab sebelumnya. Dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti Kitab Al-Baqilani, kitabnya Abu Hussein Al-Basri, ya, kitabnya Burhan karya Al-Juwaini dan Al-Ghazali, kemudian diringkas menjadi Mahsul. Nah, kitab Mahsul ini kemudian diringkas kembali menjadi Al-Hasil oleh Tajuddin Al-Urmawi. Dan Tajuddin, dan ini menjadi asal, Al-Hasil ini, Kitabul Hasil ini merupakan asal dari kitab Minhajul Wusul lil Qadi Al-Baydawi. Masyhur, ya. Salah satu kitab level lanjutan sekali untuk usul fikih dalam mazhab Syafi'i, yang disyarah menjadi Nihayatus Sul karya Jamaluddin Al-Isnawi. Lalu kitab lain itu Kitabul Ihkam, Ushulul Ahkam karya Saif Al-Amidi. Yang ini kemudian diringkas menjadi Muntahas Sul karya Ibn Hajib Al-Maliki. Terlihat sudah Al-Malikiyah juga mengambil dari thariqahnya mutakallimin. Dan Ibn Hajib sendiri meringkas lagi Muntahsulnya menjadi Mukhtasarul Muntaha, atau yang ini dikenal dengan Mukhtasar Ibnu Hajib. Ya, dikenal dengan salah satu kitab yang sulit juga untuk dipelajari. Itu kitab Al-Mukhtasar di Ibnu Hajib. Yang disyarah, satu syarah yang terkenalnya adalah syarah Abuddin Al-Iji. Syarah Abuddin Al-Iji. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ya, kalau kita bilangnya dalam kalau dengan kita melihat silsilah kitab, maka kita bisa meringkas pembelajaran usul fikih atau kitab manapun dalam topik manapun dengan mengambil kitab-kitab terkenalnya, yang itu biasanya memang mengambil dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah dirangkumkan. Pernah waktu itu kami bertanya, ya, teman saya yang bertanya waktu dalam salah satu majelis pada Syekh Mansur. Waktu itu kita sedang baca satu nazar. Teman kami bertanya, Syekh, apakah kita harus baca kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang banyak sekali itu? Maka saya mengatakan tidak perlu, baca saja Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, itu sudah meringkas semua apa yang ditulis Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, jadi kita melihat di awal bahwa ada kitabnya Taqrib karya Baqilani, ada kitabnya Abdul Jabbar, Qadi Abdul Jabbar, dan juga kitabnya dan lain-lain. Nah, itu apakah harus kita pelajari semua? Jawabannya sudah tidak perlu, karena itu sudah berubah menjadi masadir, menjadi referensi. Dan kita cukup mempelajari apa yang sudah diringkaskan
yang juga biasanya sudah menjadi lebih mudah. Jadi kitab-kitab salaf itu kita pelajari ya kitab-kitab yang terdahulu, ulama terdahulu ya. Ya kalau di usul fikih salafnya bukan salaf, salafnya Mu'tazilah. Nah, kitab-kitab terdahulu ini sebagai referensi. Jadi tidak kita jadikan sebagai kitabul muqarrar. Dan biasanya sering saya ulang-ulang di beberapa kelas juga bahwa memang kitab itu ada yang menjadi muqarrar, ada yang kitab menjadi masadir atau maraji. Itu harus kita bedakan. Dan tidak semua kitab itu cocok untuk menjadi masadir, untuk menjadi muqarrar. Yang mungkin menjadi muqarrar di zaman dulu, di zaman ini sudah tidak cocok. Sehingga tajdid fitasnif ya, perbaruan ya, atau merevisi bagaimana kita mempelajari suatu ilmu itu dikembalikan kepada ulama zamannya. Apa yang cocok di zaman dulu belum tentu cocok di zaman ini. Karena keadaan orang-orang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ya, tentu nanti juga akan di beberapa kitab Hanabilah juga maka mencocokkan dengan apa yang ada di zaman itu. Ya, nanti kita akan singgung juga. Nah, jadi kalau kita mau mengambil ringkasan dari manhaj mutakallimin, pelajari Minhajul Usul dan Mukhtasar Ibnu Hajib. Kemudian untuk Thariqatul Fuqaha, ada beberapa kitab yang terkenal. Yang pertama ada kitab Kanzul Usul karya Fakhruddin Al-Bajdawi. Kemudian ada kitab Al-Usul As-Sarakhsi yang terkenal. Syamsul A'im As-Sarakhsi, Usul As-Sarakhsi. Ada Usul Bajdawi, ada Usul As-Sarakhsi. Dan juga ada kitab Manarul Anwar karya Hafidh An-Nasafi. Nah, ini adalah kitab yang terkenal dalam Thariqatul Fuqaha. Nah, ada juga sebagian ulama yang berusaha untuk menggabungkan ya kedua thariqah ini. Ya, dia menggabungkan thariqatul mutakallimin dan thariqatul fuqaha. Kemudian seperti Al-Furuq Qarafi, ini ulama madzhab Hanafi. Furuq Syihabuddin Al-Qarafi. Kemudian ada kitab Jam'ul Jawami, nah ini yang paling terkenal, biasanya dipelajari dalam Jam'ul Jawami sebelum Minhajul Usul biasanya, kalau dalam madzhab Syafi'i. Tajuddin As-Sufki, kemudian dinadham oleh jadi Kaukabus Sati oleh As-Suyuti ya. Dinadham sekitar berapa ribu, saya lupa. 3.000 atau 2.000. Kaukabus Sati. Kemudian dikatakan oleh sebagian ulama kita belum muwafaqah. Karya Syatibi yang Syatibi yang ma'ruf itu juga merupakan jamak, yaitu menggabungkan antara kedua thariqah. Nah, kita bisa lihat juga biasanya memang Jam'ul Jawami itu dipelajari. Ya, dipelajari karena banyak syarahnya juga dan biasanya inilah yang kalau dalam thariqah Syafi'i setelah Lubul Usul ya. Zakaria Al-Ansari biasanya masuk ke Jam'ul Jawami. Setelah itu dengan kitabnya Jam'ul Jawami. Nah, bagaimana dengan Hanabilah sendiri? Hanabilah itu punya silsilah usul fikih juga. Namun Hanabilah dibanding dengan madhab yang lain itu disebut terlambat ya dalam menyusun usul fikihnya secara lengkap.
Kita katakan sekarang lengkap karena sebelum itu, sebelum yang kita sebut, kita sudah singgung juga tentang apa dalam sebelumnya bahwa Ibn Hamid sudah menulis Tazibul Ajwibah, juga Al-Ukbari sudah menulis Risalah. Hanya kita katakan mereka berdua menyusun sebagai awal gitu. Adapun yang lengkap, full semua pembahasan usul fikih masuk ke dalamnya, maka itu dimulai oleh Qadhi Abu Ya'la. Ya, dengan kitab beliau Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Nah, cukup panjang, bukan keanehan ya. Muskil dulu bagi saya kenapa ketika mempelajari ini Hanabilah dimasukkan ke dalam Thariqatul Mutakallimin. Padahal Thariqahnya Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Uddah itu sangat kental dengan Thariqatul Fuqaha. Kenapa? Karena di Al-Uddah, ya, Abu Ya'la dalam Al-Uddah membangun usul fikihnya juga dengan mentakrir qaul Imam Ahmad. Nah, jadi menyusun usul fikihnya dengan mengambil riwayat, menetapkan dengan riwayat-riwayat Imam Ahmad dalam usul fikih. Sehingga ini ada kemiripan ya, dengan thariqahnya fuqaha. Meskipun fuqaha atau thariqahnya Hanafiyah, mereka mengambil furu'nya, kemudian mengambil usul dari furu' itu. Nah, Abu Ya'la mengambil juga itu, dan juga riwayat-riwayat Imam Ahmad yang sorih tentang atau mengarah kepada usul fikih. Cukup lama, ya. Saya memiliki pikiran tersebut karena sepertinya tidak seperti itu. Jadi saya sempat membaca di beberapa sumber ada yang menyatakan memang Al-Qadhi Abu Ya'la ini mengambil gitu ya, usul fikihnya dari Hanafi. Dari Al-Jassas ya. Usul Al-Jassas. Nah, terus tidak lama saya mendapatkan jurnal atau bahas dari Syekh Muhammad Thariq Al-Fauzan. Beliau adalah muhaqqiq dari kita dosen di Jamiatul Kuwait. Kalau yang pernah punya Mukhtasar Raudhah yang cetakan Asfar, ada tahqiq Muhammad Thariq Fauzan. Ya, Muhammad Thariq Al-Fauzan. Nah, beliau mengeluarkan bahas sekitar 3 tahun yang lalu, saya berdapatkan belum lama. Ternyata beliau di situ membedah bahwa Al-Qadhi Abu Ya'la ketika menulis Kitabul Uddah itu terpengaruh dengan jelas oleh Hanafi ya. Beliau katakan pertama, itu alasan pertama karena beliau aslinya Hanafi. Abu Ya'la itu Hanafi. Bapaknya Hanafi. Dan bapaknya ini adalah murid dari Al-Jassas. Murid dekat Al-Jassas. Nah, jadi di sini juga muncul sudah kita singgung juga kenapa memang Abu Ya'la ini punya kecenderungan ke ilmu kalam. Karena basisnya orang Hanafi. Dan mazhab Hanafi juga terkenal di zaman itu banyak Mu'tazilah dan yang bernisbat kepada mazhab Hanafi. Jadi mau tidak mau memang terpengaruh. Dan dalam riwayat juga dikatakan Abu Ya'la dan Abu Hasan At-Tani ini memang belajar ilmu kalam kepada seorang ulama Mu'tazilah. Sehingga jelas ta'athurnya bahwa Abu Ya'la terkena efek dari hal tersebut. Jadi tidak aneh gitu. Sehingga dalam bab akidahnya berbeda. Ada kecenderungan kepada ilmu kalam. Dan memang sejarah itu tidak bisa bohong. Pasti ketahuan. Kenapa berbeda?
Al-Uddah dikatakan oleh Syekh Muhammad Thariq Fauzan dalam bahas itu bahwa Al-Uddah ini memang mengambil basisnya dari Fusulil Jassos. Jadi, tetapi beliau mengatakan tidak langsung, tapi lewat wasithah. Jadi lewat ulama lain, yaitu Abu Sufyan, lewat As-Sarakhsi, Abu Sufyan As-Sarakhsi, bukan Sarakhsi yang tadi, Abu Sufyan As-Sarakhsi, kemudian lewat saya lupa satu lagi, dua orang, Abu Sufyan As-Sarakhsi lewat Masail Khilaf, dan lewat satu orang lagi, bentar. Dan juga Abu Abdillah Al-Jurjani, lewat Abu Abdillah Al-Jurjani. Jadi pertama memang beliau Hanafi, hidup di bapaknya murid dekat Al-Jassos, kemudian situ pindah ke Hambali. Nah, jadi masih ada ta'athurnya, masih ada bekas-bekas Hanafinya. Nah, setelah itu beliau membangun kitab Uddah dari Al-Jassos lewat perantara. Ini ma'ruf kalau zaman dahulu, lewat perantara kitab yang lain, karena kan tidak mudah dapat kitab itu. Kitab Abu Sufyan As-Sarakhsi, Masail Khilaf, dan juga kitab Abu Abdillah Al-Jurjani. Kemudian tadi beliau mentakrir Masail Usul itu dengan riwayat-riwayat Imam Ahmad. Nah, ini kan artinya beliau tidak menetapkan itu seperti mutakalimin yang mereka tidak melihat qaul imam mereka. Mereka pokoknya ya udah apa yang ada apa yang dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, dalam ilmu kalam juga. Nah, mereka tetapkan sebagai ilmu usul fikih tanpa melihat riwayat dari imam. Tanpa melihat riwayat dari imam mereka. Seperti apa. Tapi kalau khas Hanabilah itu pasti menukilkan qaul Imam Ahmad di dalam permasalahan itu. Jadi itu syibhu ada kemiripan dengan thariqahnya fuqaha. Ya ini terbawa terus kepada kitab-kitab turunan selanjutnya dan syuruhat yang ada di kitab-kitab jalur Al-Qadi Abu Ya'la. Nah, jadi Al-Uddah ini ada turunannya. Al-Uddah ini ada turunannya. Yang pertama belum ada ya, maksudnya sebelum itu kemudian murid dari Abu Ya'la yaitu Ibnu Aqil dan juga Abul Khattab Al-Kalwazani juga menulis sebelum itu kita kesini dulu. Nah, baru ada Raudhatun Nadir. Nah, ini memang Ibnu Qudamah, ilmu Muwaffaq bin Qudamah, beliau meringkas langsung dari Mustasfa. Nah, berbeda dengan Al-Qadi Abu Ya'la yang dia membangun langsung secara yang bisa kita katakan beliau orisinil membangun kitabnya, meskipun itu juga nukil-nukil banyak dari Jassos. Dan dibahas yang tadi atau di jurnal yang tadi, Syekh Muhammad Thariq Fauzan menolak klaim sebagian bahwa Al-Qadi itu menukil dari Al-Mu'tamad, karena Al-Qadi Abu Jabbar, atau dari Abu Husain Al-Basri ya, Mu'tamad. Hanya dari situ. Nah, itu ditolak klaimnya oleh Syekh Muhammad Thariq Fauzan. Yang dikatakan memang oleh sebagian ulama Al-Qadi mengambil dari situ. Karena kan Mu'tazilah juga. Tapi memang Hanafiyah di zaman itu juga memang Mu'tazilah. Jadi tidak harus kata beliau Al-Qadi atau Abu Ya'la ini menukil aro atau perkataan Mu'tazilah dalam kitab Al-Uddah itu mengambil dari Al-Mu'tamad. Abul Hasan Al-Basri. Nah, kemudian kalau Al-Muwaffaq ini beliau meringkas, jadi bukan orisinil, meringkas dari Mustasfa. Itu sudah ma'ruf. Beliau ringkas dari Mustasfa hatta di sebagian di sebagian naskah itu ada hatta. Nah, jadi sudah memasukkan mantik Aristoteles ke dalam usul fikih. Mantik Aristoteles ke dalam usul fikih. Sebagaimana Al-Khatib Al-Baghdadi memasukkan pembahasan mutawatir dan ahad ke dalam ilmu hadis. Jadi mutawatir dan ahad itu bukan bagian ilmu hadis. Jadi dibawa dari ilmu kalam
itu bagian dari epistemologi. Bagaimana kita menetapkan suatu ilmu, ya, suatu kebenaran lah, sah sebagai kebenaran, sah sebagai ilmu. Nah, itu bahasan aslinya itu dari usul fikih. Jadi mutawatir dan ahad itu adalah bahasa usul fikih asli. Ditarik oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ke dalam ilmu hadis. Tapi belum terlalu populer saat itu, sehingga dalam Muqaddimah Ibnu Salah juga cuma ada di bagian terakhir-terakhir lah. Cuma disinggung saja oleh Ibnu Salah. Nah, baru menjadi yang mu'tamad ya, atau misalnya yang menjadi bahasan ilmu hadis dalam mustalah ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menetapkannya sebagai bahasan ilmu hadis di Nukhbatul Fikar. Dan beliau bahkan tetapkan itu di awal-awal. Padahal itu aslinya bukan bahasan ilmu hadis, itu bahasan usul fikih. Mutawatir dan ahad itu menetapkan ilmu yang itu bisa menjadi hujjah. Sedangkan kehujahan itu bagian dari berhujjah itu bagian dari usul fikih. Nah, mulai masuk. Jadi ada infiltrasi, kalau kita bilang infiltrasi dalam beberapa ilmu-ilmu Islam. Ada infiltrasi. Nah, Rutun Nadir yang terkenal di naskah-naskah yang dipakai sekarang itu yang tanpa mantik. Sehingga langsung ke Babul Ahkam. Kalau tidak salah. Ya, Babul Ahkam. Jadi tidak ada mantiknya. Bagian mantik. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa usul fikih menurut Hanabilah itu ada dua jalur. Ada yang jalurnya jalur mutakalimin pure mutakalimin, mutakalimin murni, yaitu Rodotun Nadir, yang itu menjadi menjadi muqarrar ya kalau di Saudi, muqarrar S1 itu Rodotun Nadir, muqarrarnya Rodotun Nadir. Nah, kemudian jalur yang terpengaruh oleh fuqaha yaitu jalurnya Al-Qadi Abu Ya'la. Jadi Hanabilah punya dua jalur. Jalurnya Rodotun Nadir, mutakalimin murni, dan juga jalur mungkin campuran mutakalimin dan fuqaha lah. Di jalurnya Al-Qadi Abu Ya'la. Dan bahasanya memang beda sekali, dua kitab ini. Bahasanya beda. Kalau pertama kitab-kitab turunannya, itu ada perbedaan, bagaimana penyusunannya. Dan masail yang dibahas ada perbedaan. Itu ada tamhid dari Abdul Khattab Al-Wadani, muridnya Buya langsung, juga menulis kitab Tamhid fi Usulul Fiqh. Kemudian Ibn Aqil juga menulis Al-Wadih fi Usulul Fiqh. Jadi ada tiga kitab induk dalam jalur jalur fuqaha ini di sini. Jalur campuran lah. Yang ketiganya ini diringkas ya oleh Syams bin Muflih, Syamsuddin, menjadi kitab Usulul Fiqh. Dan Syamsuddin bin Muflih ini adalah yang menulis kitab Al-Furu'. Kitab Al-Furu' yang merupakan dia adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah ya. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Jadi usul, beliau punya kitab usul, dan punya kitab furu'. Usul fiqh dan furu' fiqh gitu. Yang dua-duanya ini ternyata menjadi umdah juga, menjadi pegangan dalam mazhab Hambali. Sebagaimana Ibnu Qudamah punya kitabul Muqni, ya, dan beliau menulis 4 kan, umdah, Muqni, Kafi, dan Mughni. Yang Muqninya terutama menjadi umdah bagi furu' fikih selanjutnya. Dan beliau juga punya kitab Rodotun Nadir, menjadi umdah yang menjadi pegangan juga dalam masalah usul fiqh. Ini mengisyaratkan pada kita bahwa tidak bisa ya, seseorang itu menjadi ahli kecuali menggabungkan usul fikih dan fikih sekaligus. Jadi usul dan furu'nya harus kuat. Dan usul dan furu' ini pasti dia satu madhab, sepakat. Karena pasti tidak nyambung kalau dia usul fikihnya kemana, furu' fikihnya kemana. Nah, ini juga semakin menguatkan bahwa orang-orang yang belajar dengan metode tarjihi atau lepas dari madhab, itu pasti akan paling jelas inkonsistensinya. Karena mereka membangun usul fikihnya sendiri.
Karena nggak mungkin dia memilih suatu produk fikih kecuali dilandasi oleh usul fikih tertentu. Nah, kalau usul fikihnya tidak mengikuti suatu madhab, pasti nyusun sendiri. Nah, nanti dia akan muncul inkonsistensi. Kadang ke sini, kadang ke sana. Sehingga bangunannya tidak kokoh. Ya, kalau memang mau belajar madhab Hambali, ya harus usul fikihnya madhab Hambali. Safiyah begitu, Malikiyah begitu. Agar konsistensinya terjaga. Kita berbeda konsistensi dulu. Kemudian setelah itu baru kalau sudah punya kemampuan untuk ijtihad dan tarjih, dia lakukan itu. Namun tentu kita katakan tidak bisa lepas kedua ini. Tidak bisa lepas. Nah, namun baik dari Ibnu Qudamah dan Al-Qadi Abu Ya'la, terutama Al-Qadi Abu Ya'la kan memiliki beberapa fase dalam masalah akidah. Sampai di fase terakhir beliau meninggalkan ilmu kalam dan berusaha untuk kembali kepada jalurnya Ahlul Hadis. Namun masih terpengaruh sehingga di beberapa permasalahan asma wa sifat memiliki kekeliruan. Tentu beliau semuanya bukan karena penyimpangan, dalam artian bukan karena memang beliau pengen menyimpang, tapi ada residu-residu lah. Kita katakan residu-residu dari madhab yang terdahulu membuat demikian. Sehingga kita kita maklumi, kita sebutnya begitu. Nah, karena baik Ibnu Qudamah dan Abu Ya'la itu tidak berfokus dengan ilmu kalam, akhirnya thariqah usul fikihnya Hanabilah itu banyak yang kita bilang memang kurang teratur dan juga syuruhatnya juga kurang terlalu rapi, sehingga dia itu sulit untuk dipelajari oleh banyak orang, terutama pemula yang tidak punya bekal. Sehingga dia kalau pure belajar dari matannya, terus belajar dari syarahnya antum akan dapati sulit sekali belajar usul fikih madzhab Hambali. Baca misalkan mau belajar Mukhtasar Tahrir, syarahnya cuman ada 2, Zuhrul Harir, kemudian syarahnya lagi satu lagi Syarah Qaulul Munir misalkan. Itu dibaca. Itu jungkir balik setengah mati itu nggak akan paham. Karena tidak terpengaruh oleh berusaha untuk meninggalkan ilmu kalam dalam penyusunannya. Karena tidak terpengaruh, justru jadi kurang rapi dan kurang enak untuk dipelajari. Jadi kebutuhan pada guru dalam mempelajari usul fikih Hambali lebih kuat lagi dibanding dengan matannya. Matannya sendiri itu pun sama. Bagi yang dengan ikut dengan saya di kelas Z, saya katakan bahwa ini usul fikih fikih Hambali ini fikihnya orang Arab karena dia belum pernah keluar dari Jazirah Arab, dari Timur Tengah. Ini kalau orang ajam yang jauh seperti kita mempelajari madzhab Hambali, pusing juga. Karena masail dan syuruhatnya dikhususkan untuk orang Arab. Jadi butuh sekali orang yang memahami madzhab Hambali dengan baik, usul dan furu'nya, baru bisa memahami dengan benar masailnya. Nah, faedah juga dalam masalah belajar itu, bahwa Qadi Abu Ya'la itu tidak pernah rihlah. Qadi Abu Ya'la berbeda dengan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah kan rihlah, jalan-jalan, cari ilmu. Qadi Abu Ya'la itu tidak rihlah. Beliau tinggal di tempatnya di Baghdad ya, daerah situ, Irak sana. Cuma belajar pada ulama negerinya saja.
Cuma belajar pada ulama negerinya saja. Tapi jadi ulama, rujukan. Menunjukkan bahwa rilah itu memang tidak wajib. Rilah itu tidak wajib. Yang dibutuhkan adalah guru dan metode belajar yang tepat. Nah, cuman memang kalau di Indonesia, terutama di sekarang-sekarang, untuk mendapatkan guru agak sulit. Teman yang mumpuni. Pertama, kalau kita pengen bertakhusus di suatu bidang yang di Indonesia tidak ada gitu, yang punya takhusus itu. Ya, seperti madzhab Hambali nggak ada. Nah, baru di situ ada kebutuhan untuk riflah. Adapun ketika ada ulama negeri yang bisa untuk belajar itu, maka kebutuhan untuk riflah itu tidak terlalu urgent. Seperti misalnya kalau teman-teman yang belajar madzhab Syafi'i itu nggak terlalu urgent untuk riflah, karena ulama negerinya itu sudah hebat. Ulama negerinya sudah oke. Kalau kita cari-cari, sebenarnya banyak. Seperti dalam ilmu akidah pun sebenarnya ada beberapa ulama di Indonesia yang ustadz lah, kalau kita kan istilahnya ustadz ya. Sebenarnya sudah, kalau kita mau bilang sebagai level ulama sudah bisa, level syekh dalam tanda kutip kalau di istilah kita sudah ada sebenarnya. Hanya, nah ini mental inferior yang harus dihilangkan. Seakan-akan yang boleh menjadi syekh itu ya hanya yang ada di Timur Tengah saja. Sebenarnya setelah saya riflah, saya dapati ternyata ada kok di Indonesia juga yang sebenarnya sudah masuk level syekh gitu. Yang pengetahuan dan kedalaman bahasan itu dalam beberapa takhusus itu ya sudah setara bahkan lebih lah dengan ulama yang ada di sini, yang kita ulamakan gitu. Ada. Dan itu juga terbukti juga memang dulu ulama-ulama Indonesia juga sangat termasuk orang-orang yang mengisi posisi-posisi di Saudi dulu, di Mekah dan di Madinah, terutama di Mekah ya. Sehingga punya potensi orang-orang Indonesia itu untuk bisa menjadi rujukan, jadi ulama. Hanya mungkin mental inferioritasnya yang harus dihilangkan. Banyak kok ustadz-ustadz yang di bidang akidah sudah mencapai level masyayikh yang kedalaman bahasannya mungkin bahkan masyayikh di sini kurang. Ada. Dalam usul fikih ada. Kita dapati gitu. Jadi beberapa takhusus ada. Belum banyak memang, tapi ada. Nah, jadi kalau misalnya bagi sebagian yang antum hanya ada di Indo, belum ada rezeki untuk rihlah, tidak. Kalau memang takhusus yang antum pilih tidak membutuhkan untuk itu, ada ulama negeri, cukup dengan ulama negeri. Apalagi sekarang ada internet, ada rekaman dan lain-lain. Yang paling penting itu keahlian, keilmuan, dan kejujuran untuk belajar, maka itu sudah cukup. Tinggi dalam ilmu. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian usul fikihnya Ibnu Muflih itu diringkas menjadi kitab Al-Mukhtasar fi Ushul Fiqh karya Alauddin Ibnu Laham. Kitabnya tipis kan? Alauddin Al-Mukhtasar Ibnu Laham. Kitabnya tipis. Kitabnya tipis ada.
dan disyarah oleh Al-Jurra'i dalam syarah Mukhtasar Ushulul Fiqh. Yang dalam syarah Jurra'i ini kelebihannya beliau menjamak banyak pendapat ya, ulama usul sebelum beliau. Ya, 3 jilid. Dan sudah keluar cetakan terbarunya itu cuma 1 jilid. Tahqiq oleh Al-Hattab ya, Abu Abdurrahman Al-Hattab ya, guru dari guru kami. 1 jilid saja. Itu bagus kitabnya, kedalaman tahqiq, maksud tahqiq ini kedalaman analisis dari Jurra'i terasa sekali di situ. Nah, kemudian kitab yang akan kita pelajari Ghayatul itu ada di mana? Maka dia ada di sini. Itu dia mengambil utamanya dari Alauddin Al-Mukhtasar, kemudian juga mengambil dari usul fikihnya Ibnu Muqbil. Jadi memang kalau yang membandingkan antara Mukhtasar dan Ghayatul akan terlihat ya copy paste aja sebenarnya. Ya. Abdul Mabrid atau Ibnu Mibrad ini ya, ada ini yang dua masyhur ya, bab masyhur. Ada yang Ibnu Mabrid dan ada Ibnu Mibrad. Nah, Ghayatul itu memang copy paste dari Mukhtasarnya Ibnu Laham. Dan juga beliau mengambil dari usul fikih juga Ibnu Muflih langsung. Sehingga masalahnya lebih banyak dibanding Mukhtasarnya Ibnu Laham. Dan dia memang ada kecocokan. Nah, untuk kalau mempelajari ini untuk kalau kita banding, Mukhtasar Ibnu Laham itu lebih banyak permasalahan kalam atau akidahnya dibanding Ghayatul. Lebih banyak. Jadi permasalahan kalam akidahnya itu lebih banyak dibanding Ghayatul. Kalau Ghayatul dia lebih banyak usul fikihnya bahasannya. Jadi kemarin sempat saya milih mau setelah kemarin untuk Sogir, kemudian kita ke Takhrij Furu'ul Usul dulu, Mukhtasar Qawaid Usul. Nah, sempat taradud mau kemana gitu setelah ini, Gogoh atau mau ke Mukhtasar atau mau ke Ghayatul Usul. Akhirnya saya pilih ke Ghayatul Usul saja ya, karena itu kayaknya lebih enak, masailnya lebih banyak, kemudian agar lebih mudah untuk ke Mukhtasar Tahrir. Nah, Mukhtasar Tahrir ada di mana? Enggak langsung. Nah, Tahrir dulu, kitab Al-Mardawi Al-Munaqqih, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi. Ya, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Munaqqih Mustahih Madhab. Beliau punya kitab Al-Insaf, punya kitab Tafsir Al-Furu', punya kitab Tankih Al-Mushbih, punya juga kitab Usul Fikih, At-Tahrir. Jadi memang udah nggak bisa dilepas usul fikih dan fikih. Tahrir beliau syarah sendiri. Al-Mardawi punya kitab Tahbir, Syarh Tahrir. Yang punya kitab dulu saya punya, sudah saya jual. Ya, 1 jilid. Tebal. Jadi sebenarnya bisa diringkas karena banyak hawasyinya aja gitu. Banyak khasiatnya saja. Nah, kemudian nama tahrir ini, tahrir manqul fi tahdhib ilmi usul. Nah, lengkapnya diringkas oleh Al-Futuhi. Shahibul Muntaha. Ya. Futuhi, Shahibul Muntaha meringkas ini menjadi Mukhtasar Tahrir. Ya. Mas Muntaha Iroda. Ya. Di Mukhtasar Tahrir, dan beliau syarah sendiri menjadi Syarah Kaukabul Munir. Dan syarah menjadi Syarah Kaukabul Munir. Nah, Thariqahnya Abu Ya'la. Ya, kita sebutlah Thariqah Abu Ya'la di sini untuk usul fikihnya. Dan Mukhtasar Tahrir diringkas kembali jadi ringkasan yang sangat pendek. Nadhum Shagir karya Syamir Bahjat. Yang sudah kita pelajari, boleh yang ikut dari awal. Sudah sempat kita pelajari sebelumnya. Yang saya sarankan untuk menghafal Nadhum ini, karena Nadhum ini atau bikhulasot usul fiqh. Jadi dia ada ringkasannya dan dia menjadi fihrisnya untuk menghafal ini. Ya. Hafal Nadhum Shagir. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ciri khas dari Thariqah
usul fikih yang dari Abu Ya'la ini adalah banyak menyinggung masail akidah. Nah, sehingga kita bisa melihat beberapa kecenderungan akidah, bahasan, dan juga bagaimana pendapat ulama madhab ya, dalam permasalahan akidah tersebut. Ada. Ya. Terutama di awal-awal sudah ada bahasan akidah. Nanti tiba-tiba masuk bahasan akal. Apa itu akal? Akal itu kalau dalam bahasan ilmu kalam dalam masalah akidah itu dia nanti hubungannya dengan jauhar, jisim, a'rad. Bahasanya ke arah sana. Nah, dalam madhab sudah ada bahasan sendiri, ada di awal. Nah, makanya butuh bekal yang cukup juga untuk mempelajari bagian akidah di sini. Karena ada beberapa membahas akidah di situ. Nah, adapun jalurnya Rodotul Nadir itu diringkas dengan Mukhtasar Rawdah yang terkenal oleh Tufi Najmuddin, yang beliau syarah sendiri menjadi syarah Mukhtasar Rawdah 3 jilid. Kemudian beliau ringkas menjadi Bulghut. Kemudian diringkas oleh Izzuddin Al-Kinani menjadi Bulghatul Usul. Nah, kalau jalurnya Rodotul Nadir ini, dia tidak ada bahasan akidah. Pure usul fikih semua. Sedikit mungkin. Jadi dia fokus usul fikih semua. Thariqahnya mutakalimin, tapi bahasan kalamnya tidak ada. Karena sudah dibersihkan gitu. Fokus semua usul fikih. Sehingga ini yang lebih dipilih dibanding thariqahnya Abu Ya'la biasanya. Cuman juga karena kecocokan jangan thariqahnya jumhur gitu. Nah, jadi kalau ada bertanya apakah setelah belajar Mukhtasar Tahrir perlu belajar Rodotul Nadir, jawabannya tidak perlu. Nah, saya pernah tanyakan ke Syekh Mansur, Syekh, apakah butuh belajar Rodotul Nadir setelah Mukhtasar Tahrir, atau beliau, dan juga tanyakan Syekh kami, Syekh Muhammad Al-Yahya, tidak perlu, karena untuk masailnya itu sudah tercakup semua sama. Yang membedakan itu kalau Rodotul Nadir itu ya dia ada khilafnya antar madhab. Jadi kalau sudah pegang Mukhtasar Tahrir sudah cukup untuk memahami madhab, untuk memahami usul fikih madhab sudah cukup. Kalau mau usul fikih muqaranah, maka baru belajar Rodotul Nadir. Jadi kalau mau sekadar masail usul fikihnya madhab Hambali, maka sudah tercukupi dengan Mukhtasar Tahrir sebenarnya. Sudah teringkas ya, semuanya ada di situ. Diringkaskan. Jadi nanti sisanya seperti tahrir, usul fikihnya belum sampai udahnya Bu Ya'la tuh sudah berlaku sebagai masodir saja atau maroji saja. Dipelajari untuk mendalami gitu, bukan sebagai muqarrar lagi. Kalau muqarrar ya Mukhtasar Tahrir mentok di situ. Nah, kalau mau belajar lagi, misalkan usul fikih muqaranah, nah itu belajar Rodotul Nadir. Setelah itu sudah selesai sebenarnya. Habis itu ya bahas, dia belajar sendiri, meneliti dan semisalnya. Nah, inilah istilah musannafat usul fikih dari Hanabilah. Yang kita dalam silsilah kita, tahapan kita kalau di sini di Harun Center kita akan belajar gaya usul. Kemudian kita kalau di Mukhtasar Tahrir, kemudian kita akan melipir dulu ke prakteknya, yaitu nanti al-qawaid wa fawaid usuliyah kata Ibnu Laham. Baru setelahnya mungkin kita akan mempelajari Rodotul Nadir. Dia masih agak jauh kalau mau ke Rodotul Nadir. Kita fokus di usul fikih Hambalinya dulu. Dan kita ke praktek dulu, nanti al-qawaid wa fawaid usuliyah, baru ke usul fikih yang muqaranah. Jadi Rodotul Nadir. Dan usul fikih itu punya masadir. Sudah kita singgung sebenarnya. Bagaimana ilmu usul fikih itu dibangun? Ilmu usul fikih dibangun itu dari 3. Yang pertama dari ilmu akidah, atau disebut oleh sebagian sebagai ilmu kalam.
Kenapa? Karena bagaimana kita bisa meyakini Al-Quran itu dalil, bagaimana kita bisa meyakini sunnah itu dalil sebagai dasar agama, bagaimana qiyas, ijma sebagai dasar agama, kecuali kita sudah meyakininya itu dari sisi akidahnya. Makanya memang terutama kalau ditarik tadi Thariqahnya Buya Ala itu, ada beberapa masail akidah yang dibahas di situ. Dan dimasukkan juga oleh ulama kalam pembahasan di situ. Tentang banyak gitu. Kan banyak ya adalah gitu. Goyat usul kita akan singgung beberapa. Kita akan singgung bagaimana pandangan Ahlussunnah. Dan yang kita bilang bagus syarah kontemporer itu adalah syarahnya Syekh Asisri. Beliau punya syarah untuk Mukhtasar. Syarah Mukhtasar Ushul Fiqh ya, karya Ibnu Laham. Dan juga di syurhat beliau itu khas sekali. Beliau menyinggung beberapa masail yang berkaitan dengan akidah dan beliau tetapkan bagaimana Ahlussunnah memandang itu. Nah, itu kelebihan syarahnya, syurhatnya sih ya. Sa'ad bin Nasr As-Sisri. Beliau memang khususnya di usul fiqh. Kemudian ada tentu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Ini bagaimana dalil dibangun dari situ. Nah, kemudian terakhir ada bahasa Arab. Nah, dia memang tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Ya, tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Jadi tiga ini. Jadi nggak bisa lepas. Memang ya karena di Guetusul Mukhtasar Tahrir berapa itu ada pembahasan akidah. Mau tidak mau kita harus memahami itu juga, mempelajari akidah juga, agar kita bisa memahami dengan benar, tidak kegocek gitu ya. Ternyata kita mengadopsi pemikiran ilmu kalam ketika belajar di usul fikih. Ya, ketika belajar usul fikih. Nah, insyaallah. Lalu kita akan lanjutkan kembali. Pembahasan kita di Usul, insya Allah di pekan depan kita sudah masuk di pembahasan matan. Jadi pengantar sudah selesai sampai sini. Ada satu slide lagi sebenarnya, tapi nanti kita akan gabungkan di pekan depan, insyaallah ta'ala. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.